Jadi ini kejadian udah lumayan lama. Waktu itu aku sama teman aku yang beda kampus, lagi di salah satu kampus swasta di Semarang. Aku cuma bantuin dia nugas, kalian download film pakai wifi kampus. Nah, kita ini posisi lagi di dalam salah satu kelas lantai 6 gedung kampus itu. Menjelang jam 12 siang, teman aku bilang dia mau sholat dulu. Pada saat itu kondisi sedang libur, jadi kampus sepi dan cuman ada kita berdua di dalam lantai 6 gedung itu. Jadilah aku ditinggal sendirian di dalam kelas. Dia ke musola yang letaknya cuma berjarak satu kelas dari kelas yang aku tempati. Nah, aku duduk di kursi dosen, menghadap langsung ke bagian kursi mahasiswa, dan jendela luar yang ketutup gordeng. Jadi rada gelap. Pas lagi seriusnya aku nyari film di situs online, gorden itu bergerak. Aku cuma diam. Terus tiba-tiba temen aku menyibak gorden. Dan aku bingung. Sejak kapan dia balik dari sholat? Terus aku santai ngajak ngobrol dia. Tapi jawaban dia cuma menggeram doang. Habis itu dia jalan ke depan, ke arah pintu di samping aku. Arah mataku mengikuti dia sambil memandang dia. Wajahnya biasa doang. Tapi sorot matanya aneh. Pas dia udah sampai di depan pintu, tiba-tiba pintu terbuka dan dia hilang. Terus muncul temanku dari luar. Mukanya agak pucat. Terus dia minta pulang ke kosnya. Akhirnya kita pulang. Dia gak berani cerita ke aku awalnya. Dan aku belum langsung cerita ke dia tentang itu. Sampai malamnya dia sakit demam 7 hari. Kena sawan. Akhirnya setelah dia sembuh, dia mulai berani cerita. Kenapa sih kita harus berdua aja waktu itu? Jujur, baru kali ini aku ngalamin hal kayak gini. Waktu itu pas kita naik lift buat ke lantai 6, aku udah ngerasa gak enak. Lantai 6 singup banget dan gelap. Hawanya gak enak. Tapi kata satpam cuma lantai 6 yang wifi-nya waras. Lantai lain lagi maintenance. Ya udah terpaksa di situ. Udah jam 12 aku sholat dulu, pamitku ke kamu. Waktu keluar dari kelas aku ragu lihat kanan kiri. Sekedar mastiin karena lantai 6 gedung ini udah ada urban legendnya. Aku nyoba buat positive thinking karena niatku buat sholat. Jadi aku harus tepis pikiran konyol tentang cerita orang-orang tentang lantai ini. Waktu wudhu, aku cuma dengar suara cipratan air dari keran di depanku. Gak ada suara lainnya kecuali suara wudhuku. Di sisi kanan belakangku ada pintu toilet cewek. Di situ aku merinding karena ngerasa ada sesuatu yang merhatiin dari tadi. Tapi lagi-lagi aku menepis rasa takutku. Jarak tempat wudhu ke musola gak jauh banget, cuma lurus aja. Pas masuk ke dalamnya aku kaget. Evan, kenapa ada di sini? Dia di sudut musola sambil lihat keluar jendela. Aku ikut lihat apa yang dia lihat. Langit mendung. Terus aku bercandain dia, sekedar bilang, mau ikut sholat sekalian, Van? Yuk bareng. Terus aku ketawa kecil. Aku lembarin sajadah di depanku. Pas mau mulai baca niat, aku gak sengaja lihat Evan jalan keluar pintu, dan di situ aku baru sadar. Pintu musola ini kan kalau dibuka ada suaranya nyaring. Sejak kapan Evan masuk? Harusnya kalau dia masuk pas wudhu aku denger dong. Jantungku mulai gak teratur, dan badanku merinding terus. Akhirnya aku coba fokus buat sholat. Setelah selesai sholat, aku keluar dari musola. Terus aku pasin lagi buka tutup pintu musola buat sekedar meyakinkan diri kalau pintu ini bisa dibuka tanpa suara. Tapi nyatanya pintu musola tetap berjit. Ya udah, aku tepis lagi pikiran aneh di otakku. Pas aku balik badan, sekujur tubuhku langsung merinding. Depanku gelap semua. Ini kayak malam.
Padahal harusnya masih ada cahaya, jam 12 siang. Dan ini benar-benar gelap. Aku jalan perlahan sambil tanganku meraba-raba tembok. Pas sampai di depan tangga, aku lihat ke jendela dan langitnya benar-benar gelap. Sumpah, aku gak tahu lagi. Aku langsung lari ke kelas, tapi kok dikunci. Aku gak bisa masuk kelas sama sekali. Aku coba gedor-gedor pintunya sambil manggil Evan, tapi gak ada respon. Aku panik sepanik-paniknya. Di sela-sela aku manggilin Evan, aku dengar suara berat dari sekelilingku. Tapi gak ada siapa-siapa. Saking paniknya, aku udah masa bodoh lah. Aku lari saja ke tangga. Langsunglah aku turun dari lantai 6. Tapi pas sampai lantai 5, aku ngerasa aneh. Dan ternyata benar, aku di lantai 6 lagi. Aku coba turun lagi dan ternyata aku looping dan stuck di lantai 6. Kakiku pegel, turun tangga lari-lari. Mungkin ada 6 kali aku nyoba turun tangga. Terus aku lari ke ujung lorong satunya, coba alternatif lain, naik lift. Pas liftnya sampai, aku buru-buru masuk dan mencet lantai 1 berulang kali. Tapi liftnya tiba-tiba full. Padahal cuma aku sendirian di dalam lift. Aku merinding terus di sini. Tiba-tiba ada suara ketawa berat banget dari sekeliling lantai. Aku takut, cuma bisa meringkuk di dalam lift. Tiba-tiba lampu lift mati. Aku langsung lari keluar, gak tahu lagi harus kemana. Akhirnya aku putuskan buat balik ke musola. Dan pas sampai di dalamnya, aku dijavu. Aku lihat Evan di sudut musola sambil mandangin keluar jendela. Langitnya benar-benar kayak langit malam. Terus Evan balik badan. Tiba-tiba mukanya kebelah-belah jadi banyak. Aku gak bisa teriak, gak bisa jalan. Semua badanku lemas. Aku cuma bisa ambruk duduk, mundur mepet tembok musola sambil lihat sosok itu. Urban legend kampusku. Namanya Sewu Rupa. Atau 1000 wajah. Aku cuma bisa diem. Aku gak bisa merem. Mataku tetap terpaku melihat makhluk itu bertransformasi jadi lebih besar, dengan banyak muka di kepalanya dan badannya. Sedetik kemudian sekitarku terang, dan nafasku tersengal-sengal. Badanku gemetar hebat. Aku coba atur nafasku dulu. Aku lihat keluar jendela, langitnya udah normal. Terus aku berdiri sambil gemetar aku jalan terseok-seok ke ruang kelas. Pas aku buka pintu, Evan ngeliat ke arahku. Dia kayak kaget dan pucat. Terus tanpa babi ibu, aku langsung ngajak dia pulang ke kosku. Malamnya aku kena demam, dan selama aku sakit, aku selalu ngimpit di tempat itu. Mimpi yang sama. Mimpi buruk yang sama. Lantai 6 ini udah banyak mistisnya. Mulai dari lift yang sering buka tutup sendiri, sampai penunggu yang katanya bisa menyerupai orang lain. Dulu udah sempat mau diusir, tapi gak bisa katanya. Ini udah wilayahnya dari dulu.